yang mau disampaikan terkait progres pasar Langgedongan apa ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita untuk senantiasa panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga secara umum alhamdulillah masyarakat Dongkal revitalisasi lanjutan yang dilaksanakan pembangunan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, karena memang pembangunan rehab masyarakat Dongkal ini dilaksanakan setelah multi years 3 tahun. Pada tanggal 10 Desember kemarin telah diserah terimakan yang pertama. Artinya pasar telah selesai, telah jadi, dan untuk ini saat ini kita tinggal menunggu persiapan untuk pembukaan dan tentunya penempatan para pedagang. Insya Allah pembangunan revitalisasi pasar Dongkal ini kita nanti akan mempertanggungjawabkan secara konstruktif, baik kualitas kuantitasnya sesuai dengan spek gambar maupun RAB yang telah disepakati di dalam kontrak, tentunya sekaligus alokasi waktu yang telah ditetapkan juga di dalam kontraktualnya. Oleh karena apa? Oleh karena insya Allah kami bisa mempertanggungjawabkan karena kami dibantu oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, yaitu oleh konsultan pengawasan yang dilakukan oleh PT Ayodhya dari Jakarta, sebuah perusahaan jasa konsultansif di mana mengawasi seluruh kegiatan proses pembangunan baik secara teknis maupun hal-hal yang kaitannya perubahan teknis, tentunya disesuaikan dengan ketentuan aturan-aturan, mekanisme, prosedur, persyaratan, insya Allah yang berkaitan dengan masalah konstruksi kita telah lakukan demi terwujudnya suatu kuantitas revitalisasi pasaran Dongkal yang diorientasikan menjadi sebuah pasar tradisional yang modern. Pak, gambaran singkat mungkin di pasar Indora Dongkal ini terdiri dari berapa sekat atau ruangan Pak? Ya, pasaran Dongkal ini terdiri dari 3 lantai. Lantai bawah yang kita orientasikan untuk pedagang-pedagang yang komoditinya semacam pakaian, kemudian ada barang-barang kelontong, itu termasuk juga kuliner kita sediakan di lantai 1 ini. Kemudian di lantai 2 itu kita siapkan untuk utamanya sayur dan buah serta daging atau ambrangan-ambrangan lainnya. Walaupun di sana juga ada beberapa kios yang juga kita siapkan untuk yang dulunya mereka menempati kios-kios yang semi permanen. Yang semi permanen kita juga siapkan di sana, intinya untuk agar bisa meramaikan semua lantai yang ada. Walaupun kita tata untuk penataan pedagang ini secara zonasi artinya dikelompok-kelompokkan untuk pedagang-pedagang yang komoditinya satu dengan yang lain berbeda, tentunya tidak akan dicampur adukan, tapi sudah disendiri-sendirikan dalam rangka untuk mencapai pasar yang bersih, pasar yang tertib, pasar yang indah, serta tentunya pasar yang sehat. Untuk lantai 3 sendiri Pak? Lantai 3 diperuntukkan untuk parkir. Jadi parkir roda 4 nanti kita orientasikan biar tidak mengganggu lingkungan, utamanya akses jalan
umum, sehingga kita berikan perparkiran ini semuanya untuk kendaraan roda 4 di lantai atas atau lantai 3. Pak, rencananya akan memperesmikan tanggal 24. Untuk pedagang mulai pindah mulai kapan Pak? Ya, saat ini kita masih dalam proses untuk penataan melalui inventarisasi, karena orientasinya pedagang yang akan menempati pasar revitalisasi ini adalah tentunya pedagang-pedagang yang lama yang sudah menempati pasar yang dulu dibongkar ini, yaitu baik pedagang yang sudah memiliki KLTL sebagai bukti bahwa mereka sudah memiliki hak sewa di sini, sekaligus juga yang orientasi keduanya untuk pedagang-pedagang yang sudah ada di sini namun belum memiliki KLTL, karena mereka belum punya tempat tapi sudah berjualan di sini. Mungkin mereka berjualan di emperan, di akses-akses pintu masuk, di depan-depan pedagang lainnya dan sebagainya. Nah, ini kita orientasikan mereka yang sudah berjualan di sini, kita harapkan bisa masuk juga di sini. Hasil rapat kemarin sudah teridentifikasi ada berapa pedagang yang akan dimasuk sini? Ya, ini masih proses berjalan karena kami juga dalam rangka untuk memastikan bahwa penataan itu benar sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan orientasi nanti yang siapapun yang akan mencapai sini, maka kita pun bekerja sama dengan teman-teman pedagang melalui paguyuban pedagang pasaran lokal atau FKPPR, yang ini mereka luar biasa telah membantu kami untuk ikut membantu mengklarifikasi pedagang-pedagang apakah betul ini register kami atas pedagang-pedagang yang dulu sebelum mereka dibongkar apakah sesuai atau tidak. Mereka juga kita ikutkan di dalam rangka memverifikasi atau mengklarifikasi itu. Nah, ini masih dalam proses belum selesai untuk semua inventarisasi, verifikasinya ini masih berjalan. Tapi kalau ya insya Allah dalam 1 minggu ini nanti semua pedagang sudah bisa kita inventarisasi semuanya, dan nanti rencana kemarin sih dalam minggu ini juga nanti untuk pedagang-pedagang khususnya yang ada di lantai bawah yang mereka sudah ber-KLTL, yang mereka dulu memang menempati kios-kios atau toko-toko ini nanti sudah mulai masuk. Tapi secara bertahap nanti sambil menunggu memastikan pedagang-pedagang lain selesai diverifikasi, maka akan segera kita masukkan. Yang kita targetnya harapannya pertengahan bulan ini nanti sudah semuanya bisa tertata dan semuanya. Biaya ada nggak biaya yang dikenakan untuk pedagang lama atau pedagang baru yang akan menempati ini? Ya, sesuai dengan apa yang dulu telah juga disepakati atau telah teman-teman pedagang yang lama yang notabene mereka itu sudah ber-KLTL, mereka juga sudah berjualan di sini, maka penempatan mereka ini tidak dikenakan biaya apapun. Penempatan mereka ini semuanya masuk tanpa ada sewa-sewa yang di luar sesuai dengan ketentuan. Karena sewanya ini nanti akan kita lakukan setelah mereka masuk, kemudian mereka akan membayar sewa tahunan. Jadi istilahnya masuk sini membayar itu tidak ada, tapi mereka melakukan tentunya setelah sudah masuk, kemudian mereka sudah mulai kita berikan tentunya KLTL yang baru mulai membayar. Kalau ditentukan apa Pak? Ya, sesuai dengan peraturan daerah kita yang berarti nanti lebih rincinya akan tentunya disampaikan. Besaran daripada sewa mereka tentunya sesuai dengan besaran yang ada di dalam peraturan daerah. Per meter persegi itu berapa? Itu ada. Sehingga nanti pastinya itu bisa kita lihat di dalam
ketentuan itu, dan nanti bisa dilihat juga mereka bayar berapa, kan pasti akan sesuai dengan itu. Kalau seumpama nanti ditemukan ada oknum yang menarik itu gimana Pak? Ya, tentunya apabila itu nanti ada oknum-oknum yang kemudian melakukan hal-hal yang pelanggaran aturan tadi ya, atau hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, yaitu merupakan tanggung jawab nantinya kepada oknum itu pribadi. Karena secara umum tentunya dinas telah memberikan beberapa kali arahan, beberapa kali pembinaan terhadap semuanya, bahwa tidak ada ketentuan ataupun hal-hal yang mengatur tentang penarikan di luar sewa dan retribusi. Walaupun ada dari dinas mungkin Pak akan ya tentunya sesuai dengan ketentuan aturan apabila mereka memang ditemukan itu. Kemudian yang pertama tentunya kita akan melakukan yang bersangkutan, kita klarifikasi bagaimana kok itu terjadi, asal-usul gimana dan sebagainya, ya kita seperti bagaimana pembinaan-pembinaan lainnya lah. Kalau itu yang betul, yang pertama ya memang itu harus dikembalikan. Yang kedua, kalau pun nanti ini menjadi satu temuan ranah hukum, yang jadi tanggung jawab yang bersangkutan, karena kita sudah istilahnya melakukan satu hal yang sifatnya pembinaan hal ini yang secara rutin kita lakukan. Fasilitas apa aja Pak yang ada di pasar ini Pak? Nah, sebagai revitalisasi pasar tradisional yang modern ini, kita siapkan fasilitas-fasilitas yang umum, tentunya adalah tempat-tempat tadi, kios-kios yang bisa dilihat sendiri dengan kondisi yang insya Allah memadai, untuk tempat yang tidak sebagaimana pada umumnya konotasi pasar daerah itu kumuh dan sebagainya, apalagi ini baru. Kemudian yang kedua, sarana prasarana, oleh karena ini 3 tingkat, maka kita siapkan juga eskalator untuk lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3. Ini kemudian juga ada lift barang, karena di sana pedagang daging itu juga ada di atas tempatnya, dengan bersamaan pedagang-pedagang sayur maupun buah lainnya di sana. Maka nanti kita siapkan juga lift barang di sana. Kemudian juga model maupun sistem layanan di sisi kebersihan maupun keamanan kita coba sesuaikan dengan pengelolaan pasar-pasar modern. Artinya nanti kita sudah coba ini sudah persiapkan untuk teman-teman di ranah kebersihan contohnya. Maka kita sudah hitung berapa luasan, berapa blok dan lain sebagainya. Kita coba untuk simulasikan berarti kebutuhannya berapa, yang itu nanti kebersihan ini akan kita gunakan setiap 2 jam sekali agar mereka selalu melakukan kebersihan itu. Kemudian pemantauannya kita juga akan pasang sebagai langkah pertama adalah untuk keamanan, yang kedua adalah langkah untuk memastikan bahwa kinerja teman-teman itu sudah sesuai dengan protapnya. Maka kita pasang CCTV di masing-masing tempat tadi untuk melihat. CCTV itu tidak sampai pakai dengan ini Pak ya, tapi menyusul bertahap nanti. Ini sudah kita siapkan. Ini sudah kita siapkan, insya Allah begitu nanti dibuka sudah tersedia semua CCTV. Jadi nanti teman-teman kebersihan itu juga dengan pola pelaksanaan pekerjaan yang sedemikian rupa diatur secara protapnya, sehingga betul-betul menjamin bahwa di sini tetap bersih, di sini tetap kelihatan teratur, di sini tetap kelihatan indah dan tentunya sehat. Ada kios yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang besar ukuran 5x6, kemudian yang menengah itu ada 5 x
kali 3, dan ada juga yang paling kecil 2 kali 4 apa ya? 25 sampai 2,5 itu berarti yang los yang di atas ya kan ada di atas semua itu. Kuliner berarti 22 kios. Ya, nanti kita tempatkan di siang Bapak. Ya, Pak. Ini lagi pemeliharaan ya, dia Pak. Yang kembali yang tadi dia tapi kotor-kotor rasanya ya Pak. Ya. Ini sendirian Pak? Ya, banyak Pak, biasa. Kalau orang ya kita 30-an. Ya. Ya, mudah-mudahan Mas hari harinya tanggal 24 Desember ya Pak. Jadi nanti semuanya lewatnya di sana. Nanti tertutup panunya. Iya ya. Berarti ini di sini bukan pintu masuk ya Pak nanti? Nah, ini nampak sebenarnya depan tapi difungsikan untuk yang di belakangnya. Maka nanti di sini tidak ada kendaraan yang makanya mengganggu lalu lintas. Iya ya. Semuanya nanti berarti di belakang. Kalau pengunjung berdagang yang mau ke pasar tentunya semuanya parkir di atas. Tapi nanti untuk yang mereka menggunakan angkutan umum akan diturunkan di belakang. Nanti keluarnya dari sana, masuknya dari belakang, dari terminal, keluarnya dari sini. Ya. Ini istilahnya untuk Jadi untuk pejalan kaki. pejalan kaki. Masuk pejalan kaki. Ya.